Audio Jungle. Audio Jungle. Episode ketiga Motel California dimulai dengan kilas balik ke tahun 2013, mengungkapkan apa yang mendorong Yeon-soo untuk mengubah hidupnya. Selama perjalanan ke Seoul, dia merasa tidak aman setelah melihat pria tampan dan percaya diri, yang menginspirasinya untuk mulai menurunkan berat badan. Dengan dukungan Seung-eon dan Han-woo, Yeon-soo memulai perjalanan kebugaran yang sulit. Selama bertahun-tahun, kerja kerasnya terbayar, dan dia berhasil menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Sepanjang transformasinya, dia menyimpan kaleng soda yang diberikan Kang Hye sebagai tanda harapan dan motivasi. Saat ini, Kang Hye dan Seok Gyeong berada di kamar hotel. Kang Hye dengan cepat menepis kemajuan Seok Gyeong dengan menggoyangkan bahunya dan menyuruhnya untuk berhenti bertindak. Yeon-soo kemudian masuk, mengingatkan Seok Gyeong bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Seok Gyeong juga menyadari bahwa Kang Hye adalah gadis yang sama yang pernah dia selamatkan di sebuah toko pada tahun 2013. Merasa canggung, Kang Hye meninggalkan ruangan, dengan Seok Gyeong mengikutinya. Dia menghadapinya tentang berpura-pura tidak mengenalinya. Kang Hye mengakui bahwa dia lebih suka menjaga hubungan profesionalnya jauh sejak awal. Terkesan dengan keterus-terangannya, Seok Gyeong menyerahkan kartu namanya dan menyarankan dia menghubunginya jika dia ingin bekerja sama. Setelah meninggalkan hotel, Kang Hye menelepon ayahnya, Chun Pil, dan dengan marah memarahinya karena mengungkapkan lokasinya kepada Yeon-soo. Sementara itu, Yeon-soo tetap berada di kamar hotel, mengenang tentang malam dari masa lalu mereka ketika dia menyuruh Kang Hye untuk berlari ke arahnya jika dia merasa kedinginan. Saat dia bersiap untuk pergi, dia terkejut menemukan Kang Hye berdiri di luar ruangan. Untuk sesaat, dia membayangkan dia memeluknya, tetapi kenyataan menyerang saat dia mulai berteriak padanya karena muncul tanpa diundang. Terlepas dari percakapan yang panas, keduanya berhasil duduk untuk percakapan yang tulus sambil minum sebotol sampanye, hadiah dari ayahnya. Ketika Kang Hye dengan bercanda meminta hadiahnya sendiri, Yeon-soo memberinya kalung, mengaku bahwa dia tetap melajang karena dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menunggunya. Kang Hye kemudian meminta maaf ke toilet untuk mengumpulkan pikirannya dan mengenakan kalung itu. Ketika dia kembali untuk menunjukkannya kepada Yeon-soo, dia melangkah lebih dekat dan mencurahkan isi hatinya, mengakui perasaannya padanya. Tertangkap basah, jantungnya berdegup kencang, dan dia secara tidak sengaja mengakuinya dengan keras. Saat mereka mendekati ciuman, telepon Yeon-soo berdering, mengganggu momen itu. Di ujung telepon, ibunya segera memohon bantuan. Saat Yeon-soo pergi untuk membantunya, Kang Hye ditinggalkan sendirian, dibanjiri dengan kenangan tentang penduduk kota yang mengejeknya karena ditinggalkan oleh ibunya dan tumbuh di sebuah motel. Ketika Yeon-soo kembali ke kamar, Kang Hye mengembalikan kalung itu dan menyuruhnya untuk melupakannya. Yeon-soo, jelas terluka, mengatakan dia akan berhenti menunggunya hanya jika dia benar-benar pergi. Kang Hye pergi, meninggalkannya. Saat tahun baru tiba, keduanya memulai hidup baru mereka. Kang Hye memutuskan untuk menerima tawaran Seok Gyeong dan mulai bekerja untuknya. Pada pertemuan pertama mereka, dia terkejut mengetahui bahwa proyeknya bukan hotel tetapi motel, memicu kenangan menyakitkan. Dia tiba-tiba meninggalkan pertemuan tetapi kemudian menerima pembayaran uang muka yang signifikan, yang meyakinkannya untuk melanjutkan proyek tersebut. Sementara itu, di kota kecil, Yeon-soo terus bekerja sebagai dokter hewan, mengelola rumah sakit yang diwarisi dari mendiang kakeknya. Pada malam dia meninggalkan kamar hotel, dia pergi ke kantor polisi untuk membantu ibunya dan suami barunya yang kasar menyelesaikan tuntutan hukum. Yeon-soo membenci pria itu karena menganiaya ibunya tetapi dengan enggan mengizinkan mereka tinggal di rumahnya sementara dia pindah untuk mencegahnya menjual rumah sakit. Saat Kang Hye menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya, dia menjalin ikatan dengan saudara perempuan Seok Gyeong, yang mendorong mimpinya untuk memulai perusahaannya sendiri. Terinspirasi, mereka semua memutuskan untuk berinvestasi dalam visi Kang Hye. Suatu hari, Heon Yeol, seorang kenalan bersama, melihat Kang Hye dan Seok Gyeong bersama dan mulai menyebarkan desas-desus bahwa mereka bermesraan. Ketika Yeon-soo mendengar ini, dia menghadapi Heon Yeol dan meninjunya, memperingatkannya untuk tidak pernah bergosip tentang Kang Hye lagi. Kembali bekerja, Kang Hye menerima tawaran untuk berkolaborasi dengan mitra merek, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Hanup, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Yeon-soo.
Panik, dia menolak tawaran itu. Sementara itu, di Hanep, Nanwo, seorang asisten junior, mulai membantu Yeon-su di rumah sakit hewan. Kepribadiannya yang ceria dan kekagumannya pada Yeon-su menarik perhatian basis penggemarnya yang terus bertambah, yang berkumpul di luar rumah sakit setiap hari. Keesokan harinya, Kang He menolak tawaran Hanep lagi, menggunakan alasan palsu untuk berkencan. Mendengar ini, Seok Gyeong menjadi cemburu dan memutuskan untuk mengikutinya. Yang mengejutkannya, dia menemukannya bersama temannya Ahrem. Seok Gyeong membantu mereka membawa koper mereka, karena Kang He baru saja pindah ke rumah baru di dekatnya. Selama percakapan mereka, Ahrem mengungkapkan kebanggaan pada Kang He karena ikut mendirikan perusahaannya sendiri. Dia juga menggodanya tentang tetangga barunya yang tampan, Seok Gyeong. Namun, ketika Ahrem menyebutkan bahwa Yeon-su telah pindah dan sekarang bersama Nanwo, suasana hati Kang He berubah. Tidak menyadari kebenarannya, Kang He mulai terobsesi dengan gagasan hubungan baru Yeon-su. Keesokan harinya, Yeon-su mengajari Nanwo cara mengemudi. Selama pelajaran mereka, dia panik dan menginjak rem saat mobil lain mendekat. Untuk membantunya, Yeon-su membawanya keluar dari kursi pengemudi. Secara kebetulan, mobil yang mendekat adalah milik Kang He dan Seok Gyeong. Ketika Kang He melihat Yeon-su menggendong Nanwo, dia memaksakan senyum dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyembunyikan kecemburuan dan kebingungannya yang tumbuh.